Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعات والمقام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل له منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يأخذ رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معاشر الأمهات para hadirat ibu-ibu salihah jamaah Masjid Ta'lim Arafah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya ibu? Semuanya sehat? Halo, sehat Bu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dikaruniai kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan semoga ibu di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan terkhusus untuk Ibu Yulis selaku sahibatul bait. Yang mana Ibu Yulis? Cantik. Oh, ini. Untung ada istrinya loh. Mana Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ibu Yulis sekeluarga Allah ampuni semua dosa-dosanya,
Allah angkat derajatnya. Allah sembuhkan semua penyakitnya. Allah jauhkan dari segala wabah, balai dan musibah. Dan juga semoga beliau dan juga semua keluarganya dijadikan sebagai orang-orang saleh salihah. Dan semoga doa-doa tadi kembali kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mestinya kajian kita biasanya bahasan tentang kitab Bulughul Maram, karena ini momentum halal bihalal. Jadi layaknya tema hari ini bertema tentang bagaimana keutamaan halal bihalal. Ibu tahu artinya halal bihalal? Halal bihalal, bukan haram biharam, ya, tapi halal bihalal. Sebagian mengatakan istilah halal bihalal hanya ada di Indonesia, tidak ada di luar sana. Hanya di sini adanya istilah halal bihalal, yang artinya saling menghalalkan, saling memaafkan satu sama yang lainnya. Karena sebagai manusia kita tidak akan pernah mungkin lepas dari namanya salah ataupun khilaf. Betul Bu? Betul. Baik ucapan kita atau perbuatan kita yang pasti ada salahnya. Tidak menunggu 1 hari, 1 jam saja Bu, ada aja salahnya. Oleh karena itu, di hari ini yang masih berbau lebaran, maka layaknya kita semua saling memaafkan satu sama yang lainnya. Ketika ada sahabat kita, keluarga kita yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita, atau kita pernah berbuat salah kepada mereka, maka di hari ini mari kita semua bukakan pintu hati kita selebar-lebarnya. Ikuti saya Bu, ikuti saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istahlaltu inni ahlaltu khata'a man zalamani fi irdi au mali. Apa artinya Bu? Hati-hati. Artinya, ya Allah, hari ini saya halalkan, saya maafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada saya, baik merobek kehormatan saya atau merusak harta saya. Jadi ibu yang pernah berbuat salah, gibahkah atau fitnahkah atau apapun yang pernah dia lakukan kepada kita, maka hari ini ibu telah ikrar mengatakan bahwa dihalalkan semua dosa-dosa orang yang telah berbuat dosa kepada ibu. Meskipun ibu sebetulnya dalam hati tidak menghalalkan, tapi ibu pernah berucap seperti itu, maka tetap dosa yang berbuat salah kepada kita itu sudah lepas dosanya. Dalam Islam kita tidak mesti mengetahui isi hatinya. Ketika orang mengatakan iya ataupun tidak, berarti itu adalah jawaban. Misalnya Bu, ibu bercanda ya Bu ya. Ibu bercanda, ini HP ya. Ibu bercanda, nih HP buatmu misalnya. Padahal bercanda. Kemudian orang yang kita sebut itu menerima atau mengambil HP kita. Baik saya ambil HP-nya, maka itu jadi hak milik orang itu. Meskipun ibu bercanda. Nih mobil buat kamu nih. Ini kuncinya, ya bercanda. Ambil kunci, kemudian masuk ke dalamnya, starter, jadi hak dia itu. Sebetulnya begitu dalam Islam. Karena Islam tidak melihat dari sisi batin, tapi zahirnya saja. Oleh karena itu ibu semuanya, dalam hal urusan dosa ada 2 dosa yang perlu kita ingat. 1, dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, namanya haqqullah. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan hak adami, namanya haqqul adami.
Ada berapa, Bu? 1 haqqullah, 2 haqqul adami. Jadi kita punya 2 dosa. 1 dosa kepada Allah, 2 dosa kepada sesama kita. Kalau kita berdosa kepada Allah Ta'ala, misalnya ibu meninggalkan perintahnya, atau ibu melakukan larangannya, maka untuk diampuni dosa kita ada 3 syaratnya jika berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Jika 3 syarat ini tidak kita penuhi, maka dosa kita akan terus ditulis dan termaktub dalam buku catatan amal kita. Yang pertama adalah syaratnya kalau kita berdosa ingin diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala adalah yang pertama harus an-nadamu, harus menyesali perbuatan kita. Misalnya kita malah mengakhiri sholat hingga keluar waktu sholat, itu kan dosa. Atau kita maksiat mata, maksiat telinga dan sebagainya, ini dosa kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala kita melakukan dosa kepada Allah, langkah pertama harus apa tadi? Menyesali perbuatan kita. Ibu harus bersedih, menyesal. Ini langkah pertama, bukan bangga dengan dosa kita. Karena kadang-kadang ada orang bangga dengan dosanya, Ibu. Ada nggak yang begitu? Yaitu orang yang bangga ketika dia masa-masa dulu, dia dulu adalah mantan apa, terus dia ceritakan kepada orang lain, oh saya dulu begini. Ini nggak seberapa, saya dulu begini. Ini bangga dengan dosanya. Ini tidak boleh seperti itu. Rasul mengatakan, kullu ummati mu'afan, semua umatku akan dimaafkan dosanya, terkecuali ilal mujahirin, orang-orang yang suka memamerkan dosanya, memberitahukan dosanya kepada orang lain. Ini Allah tidak ampuni dosanya. Dan diantara Allah tutup aib seseorang adalah dalam hadis tersebut, ketika ada orang bermaksiat di malam hari dan Allah tutup dosanya, tak ada satupun orang mengetahui dosa tersebut. Tapi anehnya di pagi hari dia cerita, tadi malam saya telah melakukan anu dan anu. Nah ini namanya mujahirin, orang-orang yang suka memamerkan dosanya. Allah tidak akan memaafkan dosa tersebut. Nah oleh karena itu, kalau orang menyesali dosanya, dia tidak akan pernah mengatakan kepada orang lain. Karena kenapa? Yang pertama, Allah senang dengan orang yang menyembunyikan dosanya. Yang kedua, agar tidak diikuti orang lain dosanya itu. Karena kalau sampai diketahui, bisa jadi orang lain akan melakukan dosa yang sama. Jamaah rahimakumullah, jadi langkah pertama adalah kita harus menyesali dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah at-taubah war-ruju' ilallah ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalannya. Ketika kita berdosa kepada Allah, maka detik itu pula kita harus ingat Allah dan kembali kepadanya. Jangan ditunggu-tunggu. Lihat dalam surah Ali Imran ayat 1, 3, 5. Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang pernah melakukan fahisyah, perbuatan keji, kemudian atau dia menzalimi dirinya sendiri, lalu dia seketika ingat kepada Allah Ta'ala dengan berzikir kepadanya, menyebut namanya, istighfar, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Dan diantara zikir kepada Allah adalah kalau kita berdosa, maka baiknya kita melakukan sholat taubah. Rasul mengatakan sebuah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasul bersabda, qal ma min abdin yudnibu dzanban thumma yatawaddau wa yusalli rak'atain thumma yastaghfirillah illa ghufira lahu. Tidak ada seorang yang berdosa kepada Allah kemudian dia berwudu,
berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Lalu setelah sholat selesai dia istighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apa suratnya Pak Ustadz? Bebas ibu. Ibu sholat 2 rakaat, misalnya ibu melakukan kesalahan dosa, ibu sholat usolli sunnatan lillahi ta'ala, saya berniat sholat sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Bacanya apa? Kalau tidak hafal yang panjang-panjang cukup Al-Fatihah, Qul ya dan Kulhu. Ya. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, ibu istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahal, sambil membayangkan dosa kita. Tidak hanya istighfar saja. Istighfarnya apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Bayangkan dosa kita apa. Karena kalau kita istighfar meskipun ribuan kali, kalau tidak membayangkan dosa kita, maka istighfarnya percuma saja. Yang diampuni itu yang mana? Yang kita bayangkan dosa-dosa kita. Yang kedua ibu ya, jadi yang kedua adalah taubat, kembali kepada Allah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah adamul israr, tidak boleh melanjutkan dosa yang pernah kita lakukan. Ini syarat yang ketiga. Jadi kalau kita berdosa, sudah ada penyesalan, sudah sholat istighfar, tetapi ibu malah melanjutkan lagi dalam hati, ingin melanjutkan kembali karena ketagihan, maka istighfar kita, minta ampun kita itu percuma saja, tidak diterima taubat kita. Paham ibu? Ya, jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak kembali saat itu aja bu, kita berdosa kemudian menyesali, bertaubat dan tidak akan pernah mengulangi kembali, benar-benar dalam hati kita. Esoknya mengulang kembali, istighfar lagi. Kita azam kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah melakukannya lagi. Itu namanya istighfar atau taubat nasuha namanya. Taubat yang benar-benar taubat. Jadi 3 bu ya syaratnya. Untuk diampuni dosa kita 3 syaratnya. Pertama apa tadi bu? Menyesali perbuatan dosa kita. Yang kedua bertobat. Yang ketiga jangan mengulangi kembali dosa kita. Sekarang begini bu, bagaimana hukumnya ada orang melakukan maksiat tetapi sambil dia maksiat sambil istighfar? Misalnya ibu dosa mata bu ya, dosa mata, ibu lihat sesuatu yang berdosa, kita tuh mata kita astagfirullah, tapi buka mata dikit astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana, apakah diampuni dosa kita tapi sambil melakukan istighfar? Kata Ibnu Umar bin Khattab, ketika ada seseorang yang berdosa kepada Allah Ta'ala, kemudian sambil dia berdosa sambil istighfar atau berzikir la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, maka istighfar kita, bacaan zikir kita akan dijadikan seorang malaikat yang tugasnya malaikat ini adalah menyiksa kita kelak di yaumul qiyamah. Jadi bukan zikirnya baik, tapi malaikat itu akan menyiksa kita gara-gara apa? Gara-gara kita menghina maksiat dicampur dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah istighfar, jangan lihat lagi, jangan dengar lagi, jangan lakukan lagi, cukup astagfirullahaladzim. Kalau dosa pertama sudah dimaafkan bu, kita dosa mata misalnya nih, pertama kita melihat dosa itu dimaafkan bu, kita ingat astagfirullah, nah udah hilang tuh dosa, ibu kembali lagi, nah ini dosa yang kedua nih akan dicatat oleh malaikat. Kayaknya hati-hati, kalau dosa kita pertama itu bonus dari Allah Ta'ala, karena kita tidak mungkin yang namanya mata tidak lepas dari pandangan maksiat. Nah yang kedua inilah yang akan dicatat oleh malaikat. Jamaah rahimakumullah, ini adalah ketika kita berdosa kepada Allah harus 3 syarat tadi diamalkan.
atau dilakukan. Nah sekarang bagaimana kalau kaitan dengan hakul adami, hak sesama kita? Kita mungkin pernah menghina orang, menghujat orang, menfitnah orang, bahkan gibah, mungkin tiap hari gibah dan gibah. Enak banget gibah Bu ya, jadi ngobrol nggak terasa dosa terus numpuk ya. Enak gibah itu, bisa seharian full itu kita mampu gibah orang tuh, enak banget. Lebih enak daripada makanan gibah itu, terus dibuka-buka ini itunya. Padahal ketika orang gibah kepada saudaranya itu sama dengan memakan daging saudara kita, dimakan dagingnya mentah-mentah oleh kita. Nah nanti di yaumul qiyamah Bu, orang yang suka gibah akan dikumpulkan dan diperlihatkan bahwa mereka sedang memakan daging saudaranya sendiri, dimakan dan dimakan. Kira-kira Bu, enak gak Bu daging saudara kita dimakan? Enggak kan? Nah kalau enggak, kenapa gibah? Enak, apa nggak sadar. Dan bahkan Bu, ada satu riwayat mengatakan al-ghibah asyaddu min salasina zaniyatan. Jadi gibah itu ternyata lebih besar dosanya dibanding 30 kali berzina. Saking besarnya zina yang 30 kali saja kalah dengan gibah. Saking besarnya dosa ini. Karena biasanya Bu, orang zina itu biasanya dia mengakui salah, menyesali perbuatannya. Tapi yang gibah tidak sadar dia, terus aja gibah. Ayo dibongkar terus ininya. Ya, yang mana kayak kita gibah? Tidak semua gibah itu haram, tidak. Ada gibah yang dibolehkan Bu. Kalau ibu mau gibah silakan nih, amalkan ini. Jadi ada gibah yang dibolehkan. Yang pertama, ada orang yang dosanya sudah masyhur, sudah populer, sudah terkenal, maka ketika kita ngomongin orang itu sudah tidak berdosa lagi. Kalau sudah masyhur, si anu tukang bohong, si anu tukang fitnah, dia kalau minjem utang gak pernah bayar, kita omongin sama orang gak apa-apa. Jangan bantu dia, kenapa? Dia suka, dia nggak pernah bayar utang. Nah ini karena udah masyhur di telinga kita, maka ini tidak berdosa. Beda dengan orang yang tidak kelihatan dosanya, kemudian ketahuan, maka ini wajib kita tutup, jangan disebarluaskan. Kita ngomongin orang itu, maka kita dapat dosa sebesar tadi yang disebutkan. Satu Bu ya. Jadi kalau orang berdosa sudah masyhur, maka boleh digibah. Yang kedua, boleh kita gibah kepada orang yang tidak kita kenal. Ibu ke pasar, di pasar bertemu dengan seorang, entah dia ngelakuin apa, kita ngoceh-ngoceh pas pulang, itu orang tadi kurang ngajar sama saya di pasar. Kenapa? Masa saya digini-gini? Siapa orangnya? Saya juga nggak tahu. Nah, ini boleh. Atau kita ngomongin orangnya ada, tetapi kita tutup. Siapa namanya, bagaimana bentuk tubuhnya, di mana alamatnya, kita tutupin dia. Itu pun tidak gibah juga. Misalnya di sini harapannya ada orang yang si A lah, si A. Tapi kita nggak nyebutin nama si A ini. Si Fulan katanya nih gini. Itu tidak berdosa. Kenapa? Karena orang tersebut tidak diketahui. Tapi jangan sampai ibu ngomongin orang itu dikasih tanda-tandanya. Orang mana? Ada sih orang Arafah. Nah, kasih tahu tuh Arafah. Orang mana sebutin tuh. Ini yang kedua, boleh gibah seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita gibah sama orang, tetapi gibahnya sendirian. Ibu di kamar mandi atau di kamar tidur, boleh ngomongin dia dengan cermin, ngomongin dia. Oh si anu tuh kurang ajar tuh, silakan. Sampai malam silakan gibah terus. Iya. Ya. Jadi tiga hal ini boleh kita gibah Bu ya. Nah selebihnya dari itu namanya gibah yang diharamkan. Ya Allah mengatakan
wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pernah di antara kalian saling gibah. Jangan saling gibah. Mending kita banyak diam daripada bicara. Itu lebih baik daripada kita bicara malah mengarah ke arah gibah. Dan ketika kita kumpul-kumpul bersama, ada mungkin saudara kita atau sahabat kita malah gibah ke seorang, kalau bisa kita alihkan obrolan dengan obrolan yang lain, atau kita tutup, ganti tema yang lain, ya. Jadi kalau kita dosa kepada sama kita, syaratnya ada 4. Sama kayak tadi, Bu. Pertama, menyesal. Kedua, bertobat kepada Allah. Ketiga, apa ketiga tadi? Tidak mengulangi kembali. Yang keempat, ini di bumi. Yang keempat adalah halal bihalal. Inilah istilah halal bihalal di sini. Artinya kita minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat dosa kepadanya. Namanya halal bihalal. Halalkan. Depan saya ada kitab Al-Qurtubi. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari bahwa man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang pernah berdosa kepada saudaranya, maka falyatahallalahu minha, maka orang tersebut wajib minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti laisa samma dinar wala dirham. Di hari kiamat nanti meskipun kita banyak harta ketika di dunia, banyak dinar, banyak dirham, tetapi sama sekali uang harta kita tidak bermanfaat di sana. Nantinya apa? Nantinya ketika kita belum minta halal kepada orang tersebut, maka dosa-dosa kita, maka kebaikan amal kita akan dialihkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Bu ya, jadi dosa kita itu nanti ada 2, Bu. Apakah kebaikan kita dilempar kepada orang yang kita zalimi, atau dosanya orang itu pindah kepada kita. Nah, makanya di yaumul kiamat ada istilah muflis, orang yang merugi. Nabi pernah bertanya ke sahabat, wahai sahabatku, siapakah orang muflis? Muflis artinya kalau secara bahasa adalah orang yang hanya punya uang receh. Itu muflis. Tidak punya uang besar, hanya kecil-kecil saja, orang kecil-kecil. Itu muflis namanya. Kata Nabi, bukan itu. Muflis adalah, kata sahabat, orang yang tidak punya usaha, tidak punya uang, itu muflis. Kata Nabi, bukan itu muflis, tetapi orang yang pernah berbuat dosa kepada samanya, kemudian dia tidak minta halal, lalu amal baiknya diambil dan amal buruknya dipindahkan, itulah orang muflis. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu para ibu semuanya, di hari yang bahagia ini, marilah kita buka pintu kita selebar-lebarnya. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, maka maafkanlah dosa-dosanya. Kasihan soalnya, Bu. Kasihan dia. Kalau misalnya ibu pernah ada orang berbuat dosa kepada kita, tapi dia tidak minta maaf kepada kita, tapi ibu halalkan dosanya. Saya sudah halalkan dosa orang itu, maka orang tersebut halal. Tidak ada hambatan baginya berbuat amal baik. Ini orang yang luar biasa. Kalau orang minta maaf kita maafkan, ini biasa. Yang luar biasa adalah orang yang belum minta maaf melakukan kesalahan, kita maafkan kesalahannya. Ini luar biasa. Saya ingat satu hadis Nabi dari Tabrani. Rasul mengatakan, salasun man kunna fihi, ada 3 kelompok, Bu. Ada 3 kelompok, apabila kalian ada di antara ketiganya atau semuanya, apalagi ini, maka kata Nabi, hasabahullahu hisaban yasira, Allah akan menghisabnya seringan-ringannya. Satu. Yang kedua, wa adkhalahul jannata bi rahmatihi, dan Allah jamin orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Satu, dihisab dengan ringan. Kedua, masuk surga.
Jangan salah, Bu, dihisab itu luar biasa. Satu harta kita tidak sampai sebesar satu jarum saja dihisab bisa nyampe 70 tahun. Dulu pernah Nabi Isa alaihissalam diminta untuk membangkitkan orang yang mati. Ada jamaahnya mengatakan, wahai Nabi Isa, cobalah kalau engkau seorang nabi punya mukjizat, tolong hidupkan orang yang berusia sudah ratusan tahun meninggal dunia. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, bangkitlah orang itu. Setelah bangkit, dia marah-marah. Kenapa aku dibangkitkan, katanya. Kata Nabi Isa, untuk membuktikan bahwa aku adalah seorang nabi. Kenapa engkau marah-marah? Aku marah-marah kenapa? Karena sudah 70 tahun aku dihisab, tidak henti-hentinya selesai. Satu harta saja itu, Bu. Apalagi dua harta. Belum ibu kacamatanya, belum kerudungnya, belum pakaiannya, sandal jepitnya belum rumahnya, sendok garpunya belum, sandal atau bantal. Jadi semua kan hisab nanti. Contoh begini, ibu punya harta sendal misalnya. Ditanya, ini sendal siapa? Sendalmu? Sendalku. Dari mana kau dapat sendal ini? Dari hasil usaha. Usahamu apa? Kemudian kamu dari mana? Beli. Bagaimana cara jual belinya? Coba bayangin, Bu. Makanya orang banyak harta paling terakhir masuk surga. Orang banyak harta terakhir masuk surga. Tapi kalau orang miskin pertama masuk surga. Kenapa? Karena nggak ada hisaban baginya. Tapi kalau kita melakukan tiga hal tadi, Bu, Allah hisab dengan ringan dan bahkan masuk surganya Allah Ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Yang pertama adalah tu'ti man haramak. Golongan pertama adalah tu'ti man haramak. Berilah orang-orang yang tidak pernah mau memberimu. Ini kalau kita mau sodakoh kepada orang yang pelit, itu. Kalau mau tersenyum kepada orang yang tidak pernah tersenyum. Kita tanya orang yang tidak pernah mau bertanya kepada kita. Itu yang hebat. Ada orang tetangga kita nggak pernah ngasih, nggak pernah memberi, kasihlah dia. Maka kita dapat pahala, hisaban ringan, masuk surganya Allah Ta'ala. Kalau kita sedekah kepada orang yang memang gemar bersedekah, itu biasa. Yang luar biasa adalah kita bersedekah kepada orang yang tidak pernah bersedekah. Atau kita bertanya kepada orang yang tidak pernah mau bertanya. Ini pun luar biasa. Maka orang yang seperti ini akan diberikan keutamaan dua tadi. Satu, masuk surga. Dua apa, Bu? Dihisab dengan hisaban yang ringan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa ta'fu man zalamaka, dan maafkan dosa orang yang pernah berbuat salah kepadamu. Ini sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkannya. Ini luar biasa. Maka kita dapat keutamaan tadi. Ya. Semoga lah, Bu, ya. Saya yakin insyaallah ibu-ibu solehah di sini pasti punya hati yang luar biasa. Pasti ibu buka pintu selebar-lebarnya. Meskipun dosa bagaimanapun, insyaallah saya yakin ibu-ibu di sini semua solehah memaafkan semua kesalahan saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, Bu, adalah watasilu man qata'ak, ialah bersilaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ini luar biasa. Kalau ada kita punya keluarga, kita punya tetangga, punya sahabat yang sudah berjalan erat, kemudian kita datang ke rumahnya, ini bukan silaturahim, bukan. Kenapa? Karena kita sudah silaturahim dari dulu. Yang namanya silaturahim adalah orang yang tidak pernah berhubungan dengan kita, kita datangi rumahnya, kita sapa dia. Inilah yang asli makna silaturahim. Dan yang ditekankan di sini adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Kalau rahim kaitan dengan rahim. Silaturahim artinya satu keluarga. Kita punya saudara, punya uwa atau bibi yang sudah putus hubungan kita dengannya,
kita sambung, inilah namanya silaturahim. Kalau kaitan dengan sahabat, tetangga, itu diambil dari kata rahmi, rahmat. Guru dengan murid, tetangga dengan tetangga, bukan silaturahim tapi silaturahmi. Ya. Yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW adalah silaturahim yang paling ditekankan. Kalau orang sudah memutuskan silaturahim, maka neraka bagiannya, na'udzubillah. Meskipun kita banyak berbuat amal baik, banyak bersedekah, banyak puasa, baca Quran dan sebagainya, tapi kalau kita memutuskan silaturahim, maka neraka bagian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jam berapa sekarang, Bu? Hah? 10.20. Sampai jam berapa ini? Zuhur. Hah? Kenapa? Oh gitu. Baiklah Bapak Ibu, baiklah Ibu-ibu semuanya. Ada permintaan dari MC, katanya cukup. Sekarang bagian tanda jawab, soal jawab ya Bu ya. Mungkin di antara Ibu ada yang undak-undak dalam hati gitu kan. Ada pertanyaan, maka silakan diutarakan. Semoga saya bisa menjawabnya Bu ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Sesi pertama ini 3 orang. 1 di luar ada, mohon maaf. Ada di luar? Ada pertanyaan enggak? Silakan Ibu, di luar ada? Ya, 1. Ada lagi? 2 di dalam, di luar ada? Mohon maaf. Ada nih mau nanya. Oh ya baik, 3 orang, terima kasih. Silakan Ibu. Mana mic-nya? Sebutkan namanya dulu ya Bu. Saya Ibu Mewati, orang tuanya Pak Fitrah di desa 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan Bu Yulis. Di sini saya sangat senang sekali bertemu dengan ibu-ibu yang solehah. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai halal bihalal. Tadi Pak Ustaz menyatakan kalau kita selama halal bihalal maka hapuslah dosa kita kalau sudah saling menghalalkan. Apakah kita perlu juga menunjukkan bahwa maaf ya saya kemarin ngambil jambu kamu gitu. Apa perlu harus sebutkan apa kesalahan kita itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau langsung dijawab atau kita ke pertanyaan berikutnya? Terserah Ibu, terserah. Terserah saya. Baik. Kalau gitu kita jawab dulu kali ya Pak Ustadz. Boleh. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Jadi kalau misalnya kita pernah berbuat salah, misalnya kita pernah nyuri jambu orang ya, apakah kita perlu omongkan ke orangnya bahwa saya pernah hari apa, jam berapa, pernah mencuri jambunya? Kalau kaitan dengan harta Bu, harta, pernah kita merusak harta orang atau pernah mencuri harta orang, maka cara minta halalnya adalah tidak cukup dengan minta maaf saja, tapi ganti harta yang pernah kita ambil, kita rusak. Jadi Ibu sambil ke rumah dia sambil bawa jambu. Makannya satu. Jambunya sama sesuai dengan apa yang kita ambil gitu. Nah, bagaimana jambunya sama enggak? Lihat dulu jambunya. Ya, minimal sama Bu. Minimalnya sama. Jambu waktu saya makan jambunya agak busuk dikit. Ya beli yang agak busuk dikit. Jangan sampai jambu yang kita ganti itu lebih buruk daripada jambu yang kita makan. Minimal sama, minimal. Maksimalnya lebih baik lagi saya ambil 1 jambu diganti 1 kilo. Nah ini luar biasa nih. Ini kalau kaitan dengan harta Bu ya. Atau kita lagi bawa mobil, ternyata ada mungkin tong sampah orang tetangga kita rusak dengan ban mobil kita. Nah kita ganti itu. Atau kita mungkin pernah pakai sendal orang, pinjam sebentar jasa ya, kita pakai sendal orang, ternyata copot sendalnya. Nah kita ganti senilai sendal tersebut gitu. Itu minimalnya. Maksimalnya wah ganti yang tanya sendal jepit diganti dengan sendal apa namanya yang bagus, karpil apa namanya,
Subhanallah, ganti yang lebih bagus lagi. Ini luar biasa. Ini kalau kaitan dengan harta, Bu ya. Jadi cara minta halalnya adalah kita sambil ganti harta yang pernah kita rusak atau kita curi. Nah, kalau misalnya kaitan dengan harga dirinya, kehormatan dia, misalnya orang tersebut kita gibah, misalnya orangnya tidak pernah mau tersenyum sama tetangganya, kita omongin dia nih. Nah, bagaimanakah kalau sekiranya ibu sebutkan dosanya orang itu, dia akan tersinggung malah jadi permasalahan besar? Mending tutupin saja, cukup ibu katakan, mohon maaf ya, mungkin saya pernah gibah, pernah berbuat salah kepada kamu. Artinya apa? Kita nggak usah nyebutin salah kita apa, karena kalau sampai disebutkan khawatir ada nanti permusuhan besar dengan kita. Cukup minta maaf saja. Dosanya apa? Banyak dosa saya pada kamu. Apa? Banyak sekali. Itu aja udah, nggak usah sebutkan, Bu. Tapi kalau harta itu harus diganti, harus. Apa? Kenapa? Ya makanya kan mumpung lebaran ibu nih, maafin ya salah saya ya. Nggak mungkin orang nanya, emang salahmu apa? Nggak mungkin lah. Jadi kita sama manusia pasti nggak lepas dari salah dan dosa. Jadi mohon maaf ya, semua dosa yang terlihat, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar, yang lalu, yang baru, pokoknya semua dosa kita maafin ya. Nggak mungkin dia nanya, emang apa sih dosa kamu? Nggak mungkin lah ya. Nah, kalau dia sudah mengatakan iya, sama-sama, saya pun sama ya, maafin dosa-dosa saya, yang kecilnya, yang besarnya. Nah, ini sebutin nih, yang kecil, yang besar, yang terlihat, yang sembunyi kan, yang baru, yang lalu, akhir, awal, semuanya sebutin aja. Maka insya Allah dosa kita sudah lepas ya. Kecuali orang tersebut kita yakin kalau saya sebutkan dosa kita, saya yang ngomongin dia nggak akan marah, silakan omongin ya. Apa dosanya? Iya, pernah saya bilang kamu tuh bisulan pantatnya misalnya, dia malah tersenyum, nggak apa-apa itu. Tapi kalau khawatir jangan disebutkan dosanya, cukup disembunyikan saja. Itu Bu jawabannya. Sudah cukup Ibu? Puas ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Boleh, silakan Bunda. Nanti setelah ini yang di luar ya Ibu-ibu. Ustaz, tadi udah dijelaskan ya, apa sih tadi? Jambu. Masalah jambu ya. Kita kan namanya juga masih anak-anak, kan ada lah ngambil jambu atau ngambil apa. Terus kalau kita ingat sekarang gitu ya, Pak Ustaz ya, oh ya waktu itu ngambil apanya tetangga. Terus kita nggak tahu lagi keluarganya yang di mana aja sekarang. Terus kalau misalnya kita ganti dengan sedekah atas nama beliau gitu. Pertanyaan bagus ini ya, ini nih. Kita mungkin pernah berdosa ya di zaman dulu ya. Entah itu kita minjem uang belum dibayar, orangnya nggak ada. Atau mungkin kita pernah mencuri harta orang, orangnya juga nggak ada, mana keluarganya, entah hidup enggaknya orangnya. Bagaimana solusinya kita nih kan? Kalau ibu tahu makamnya, kuburannya, datangi kuburannya. Oh, dikubur di sana, di Kamu Asam, datangi kuburannya. Ibu minta halal kepadanya. Sama seperti gini Bu, ibu waktu dulu ketika masih ada orang tua kita, mungkin kita pernah berbuat dosa kepada mereka dan kita ingin membayarnya. Bagaimana cara bayarnya? Mereka udah meninggal dunia orang tua kita, maka datangi kuburannya seminggu sekali selama 40 hari. Datangi kuburannya, minta maaf, minta halal. Minta halal apa dosa-dosa kita di depan, di atas kuburannya kita katakan. Mereka mendengar Bu, mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya dulu pernah berdosa banyak kepada Bapak Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu minta maaf ke mereka. Nah kemudian setelah itu ibu meneruskan kebaikan-kebaikan mereka. Kalau orang tua kita, misalnya orang tua kita merutinkan setiap hari Jumat suka sodakoh pagi 2000 kah berapakah, nah ibu teruskan, itu lanjutkan, mengikuti, melanjutkan apa kebaikan orang tua kita. Biasa tiap Jumat pagi sodakoh, kita pun lanjutkan sodakoh tiap pagi. Atau misalnya orang tua saya rajin sholat duha,
Ibu nggak pernah duha, lanjutkan duhanya. Terus kebaikan mereka lanjutkan. Nah, kalau kaitan dengan orang lain, bukan orang tua kita, keluarga kita, maka pertama datangi kuburannya. Kalau memang ada, dan itu pun tidak jauh. Datang kuburannya, minta maaf. Tapi kalau kaitan dengan harta, misalnya kita pernah mencuri hartanya atau minjam uangnya, atau mungkin pernah bernazar dulu, pokoknya kalau sampai saya gul misalnya, pokoknya kamu saya kasih uang sekian, kita gul. Orangnya meninggal ternyata, bagaimana nazarnya ini? Datangi kuburannya kayak tadi. Nah, kemudian harta yang pernah kita ambil atau pernah kita pinjam, nanti dikasihkan kepada siapa? Kepada fakir dan miskin. Atas nama siapa? Atas nama orang yang pernah kita zalimi dulu. Jadi kita sedekah senilai apa? Senilai harta yang pernah kita ambil dulu atau karena kita pinjam. Kasihkan kepada mereka dan atas nama almarhum atau almarhumah. Maka itulah solusinya insya Allah. Kalau tidak begitu, berarti ibu terus berdosa sampai hari kiamat. Dan nanti akan ditagih di akhirat. Kalau orangnya tidak ikhlas, tidak ridho. Kalau ridho, sudah lepas makanya. Begitu ibu. Ada yang lainnya? Baik, silakan yang di luar dulu ya. Satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau izin bertanya. Tadi Pak Ustadz katakan kalau ada istighfar, yang Pak Ustadz katakan sehabis sholat adalah istighfar tobat atau kalau perlu mengingat dosa saat beristighfar. Kalau istighfarnya udah beribu kali juga kalau nggak ingat dosa kayaknya nggak nggak ada rasanya. Iya. Ya, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, saya selalu istighfar sepanjang jalan pun kalau umpamanya saya ingat saya istighfar. Tapi saya terus terang istighfarnya belum ingat dosa Ustadz. Tapi istighfar punya hajat. Yang saya ingin punya hajat, ada hajat yang belum terkabul. Apakah istighfarnya saya harus dirubah istighfar tobat dulu, baru istighfar hajat, atau bagaimana Ustadz? Maaf saya bertanya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Ustaz tadi, kalau kita istighfar tidak membayangkan dosa kita, maka istighfarnya sia-sia saja. Ketika ada orang berdosa kepada Allah Ta'ala, kemudian dia istighfar dan tidak membayangkan dosanya, maka dosa istighfarnya itu percuma. Tidak ada kaitan dengan dosa, hanya dibalas dengan tulisan zikir saja. Zikir dan zikir. Dosanya tidak hilang kalau kita tidak mengingat dosa tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya ada orang ketika dia hendak ada satu hajat. Biasanya kan orang punya hajat, maka langkah pertama istighfar dulu. Nah, ketika kita punya hajat dan istighfar, ibu bayangkan istighfarnya dosa-dosa yang bisa menghalangi hajat kita. Karena ternyata kita punya hajat, kita zikir, kita berdoa, kita baca Quran, kalau ada dosa yang menempel di dalam diri kita, maka hajat kita terhalang. Dosa itu ternyata. Nah, kita bayangkan istighfar kita adalah istighfar yang dosanya kira-kira dosa yang membuat hajat saya tertutup. Maka saya minta, ya Allah, hapuslah dosa-dosa itu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi kita bayangkan secara umum dosa kita, Bu. Ya, mungkin dari kita pernah, dari kita balik sampai sekarang, kita bayangkan dosa kita semuanya, seluruhnya astagfirullahaladzim, terus dibayang-bayangkan. Maka insya Allah istighfar kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Beda kalau kita istighfar tidak membayangkan dosa kita. Minimal kita bayangkan dosa sehari ini, atau dosa sepanjang hidup kita di dunia ini. Kita bayangkan istighfar dengan istighfar itu, maka insya Allah hajat kita, istighfar kita akan masuk ke dalam istighfar yang benar-benar taubatan nasuha. Begitu Ibu. Masih ada? Lagi? Ada? Waalaikumsalam. Saya ini jadi beban Ustaz, sudah lama sekali. Saya kata Ustaz tadi, ini saya juga minta
apa hukumnya sama saya dan orang tersebut. Umpamanya ada orang bermasalah dengan saya, dia cukup sakit membuat saya, sampai saya tidak tahu apa salah saya, tapi dia suka sekali umpamanya menghibah saya, memfitnah saya, pokoknya cukup sakit lah saya mendengarnya. Nah, ini di halal seperti ini kita kan harus saling memaafkan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Saya sudah memaafkan Ustaz. Saya memaafkan orang tersebut walaupun pernah berbuat salah, saya sampai menangis. Saya memaafkan, tapi saya tidak melupakan. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Luar biasa. Manusiawi, namanya manusia Ustaz. Luar biasa. Ya Ustaz ya. Iya, memaafkan. Saya nggak bisa lupa dengan asal melihat dia tuh saya sakit Ustaz. Tapi memang kata orang di Hari Fitri ini mari kita saling memaafkan. Saya memaafkan, tapi tidak untuk melupakan. Yes. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan ini. Ya. Memang kita manusia biasa Bu ya. Yang namanya ada orang pernah berbuat jahat kepada kita, meskipun kita sudah mengatakan saya maafkan semua kesalahan dia. Yang namanya manusia pasti tetap tidak bisa melupakan kejadian itu. Ya. Ini hal yang wajar Bu. Hal yang wajar, tapi dosanya orang itu karena ibu sudah ikrar memaafkan kesalahannya, sudah lepas dia. Nah, paling ibu tinggal mengobati bagaimana supaya saya bisa melupakan dosa orang itu. Dengan apa diantaranya? Ibu banyak-banyak baca doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini banyak baca ini. Apa doanya Bu? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apa artinya Rabbana ighfir lana dzunubana? Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Wa israfana, dan melampaui batasnya kami ya Rabb. Yang mestinya kami tidak seperti ini ya, tapi kami manusia ya Rabb. Ampuni juga itu kesalahan kami. Kemudian wasabit aqdamana, teguhkan telapak kaki kami ya Rabb. Dan tolonglah kami untuk bisa mengalahkan orang kafir. Ya, kalau orang baca doa ini setiap sholat minimal 3 kali, maka insya Allah rasa sakit hati kita akan terobati insya Allah. Ya. Mau nanya dulu nanya. Seperti waktu Kakak, gue dulu. Ini baru kejadian nih. Oh, jangan kejadian, kita mau nanya. Itu nanya dong. Kalau kan teman pernah bilang katanya kalau hari Jumat almarhum itu pada turun. Jadi nanti kalau kita di doa di depan makam sampai sebelum khotbah hari Jumat pada zuhur atau apa gitu, memang benar nggak sih itu? Jadi doain kita ke makam, terus setelah itu jadi nggak apa-apa, biar semua dengar. Kita ke makam terus. Jadi yang almarhum itu di kenapa nggak apa-apa? Jadi ada di atas pusara gitu. Ya. Ya Ibu, emang ada riwayat mengatakan setiap malam Bu ya, setiap malam semua roh orang-orang mukmin akan berada di atas rumah kita. Semua. Setiap malam, bukan setiap malam roh semua orang mukmin akan berada di atas atap rumahnya. Ngapain mereka? Mereka tad'u, mereka memanggil-manggil, menjerit. Dia panggil bapaknya, dia panggil anaknya, istrinya, suaminya, semua disebut-sebut sama dia. Tujuannya apa? Ingatlah saya wahai nak, bapak, saudaraku, saudariku, sahabatku, ingat aku di mana? Sedang apa sekarang? Aku disiksa di sini. Tolonglah saya. Aku minta bantuan kalian. Sedekahlah sama kami. Sedekah atau baca doa, baca zikir, hadiahkan kepada kami bacaan tersebut. Itu yang mereka minta. Itu enggak sekali Bu, alfa marrah, 1000 kali mereka seperti itu melakukan itu. Menjerit ulang lagi, itu tiap malam
setiap malam. Tapi kalau malam Jumat, Allah izinkan mereka untuk mendatangi pintu-pintu rumah mereka. Datang pintu rumahnya dan mereka bertanya juga sama. Mereka minta tolong kepada yang hidup agar mereka dikirimi Fatihah atau bacaan-bacaan apa. Agar apa? Agar mereka kembali ke tempat mereka dalam keadaan lapang tempat mereka, kemudian enak tempatnya dan sebagainya. Karena ketika kita zikir, baca Fatihah misalnya, baca Fatihah untuk almarhumah, maka Fatihah ini akan menjadi apa? Akan menjadi kenyamanan bagi mereka di tempat alam barzah mereka. Jadi kalau kita datang ke kuburannya, Ibu, mereka akan mendengar apa yang kita ucapkan, tidak perlu keluar dari kuburannya. Bahkan kalau misalnya ada keluarga kita yang senang dengan kita, baiknya kita duduk di dekat kepala dia. Misalnya nih, bapak saya ini senangnya kepada siapa, maka orang itu posisinya duduknya dekat kepalanya. Dekat kepalanya, karena si mayit ini senang dengan orang itu. Terus kalau kita peduli dengan mereka, misalnya ada almarhum almarhumah senangnya apa masa hidupnya, misalnya senang makan dodol misalnya. Maka kita bikin dodol, Bu. Buat dodol atau beli dodol, kemudian dodol tersebut kita hadiahkan kepada siapa dan pahalanya untuk siapa? Almarhum almarhumah. Jadi apapun yang mereka sukai, pokoknya minuman atau makanan, kalau bisa kita siapkan itu, sedekahkan. Maka insya Allah itu makanan minuman datang ke mereka nanti dengan bentuk kenyamanan di tempat mereka. Ya, jangan salah, Bu, orang meninggal itu kalau kita datang ke kuburannya, jangan suara kita yang kencang, sandal kita saja. Sandal kita nih, gerakan kaki kita terdengar di alam barzah itu. Makanya sangat kurang ajar ketika ada orang main bola di atas kuburan. Luar biasa ini. Main bola, ini sudah aja udah kedengaran bagaimana main bola di atas kuburan. Dan kita tidak boleh di area kuburan, kita tidak boleh menginjak atas kuburan. Tidak boleh menginjaknya dan tidak boleh menduduki atas kuburan. Hukumnya haram. Bukan halal, haram hukumnya, tidak boleh kita. Terkecuali nggak ada cara lain kecuali menginjak apa? Menginjak kuburan-kuburan yang ada di sekitarnya. Ya. Makanya Ibu kalau datang ke kuburan, langkah pertama Ibu, assalamualaikum kepada mereka. Assalamualaikum daru qaumi mu'minin. Kalau Ibu tahu apa bahasa Arabnya, assalamualaikum daru qaumi mu'minin. Antum lana salaf wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ini pertama kita masuk kuburan. Di antara orang sombong adalah ketika mereka melewati kuburan, bukan masuk, melewati saja, tetapi dia tidak mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka orang ini termasuk orang yang sombong pandangan mereka. Jadi kalau kita lewat kuburan baca apa, Bu? Assalamualaikum. Gak bisa panjangnya Pak Ustaz, cukup assalamualaikum sudah. Wahai penghuni kubur di mana? Nah, mereka jawab nanti waalaikumsalam. Ya. Hati-hati kita jaga adab di atas kuburan, jaga adab akhlak kita, karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia yang masih ada di situ, mereka mendengar semua yang kita ucapkan, makanya yang sopan di atas kuburan. Nah kemudian Ibu setelah Ibu masuk kuburan nanti Ibu tidak usah hadiah pun tidak masalah, tidak usah hadiah ke Nabi, hadiah ke sahabat, para wali, langsung aja zikir. Assalamualaikum Bapak atau Umi atau siapa sebutkan. Misalnya Ibu nggak bisa apa-apa, langsung baca zikir atau baca Quran. Maka bacaan zikir kita atau Quran kita langsung masuk ke dalam kuburannya, pahalanya. Ya luar biasa makanya nih. Dan termasuk diantaranya adalah ketika di atas kuburan mungkin ada bunga-bunga yang masih basah, Ibu. Sepanjang bunga ini masih basah, belum kering, maka dia berzikir kepada Allah Ta'ala, dan pahalanya untuk siapa? Untuk yang meninggal. Kan? Termasuk juga rumput-rumput. Ada mungkin kembang-kembang atau rumput yang bagus. Sepanjang masih hidup rumput tersebut, maka dia akan berzikir kepada Allah Ta'ala, dan pahalanya untuk yang punya kuburan. Ya. Makanya haram kalau kita datang ke kuburan, kita ambil ada bunga yang masih basah, kita ambil, haram hukumnya. Kenapa? Sama dengan mengambil haknya orang itu, hak mayit. Yang kita ambil kalau masih basah, kecuali kering silakan diambil. Begitu bukan, Bu?
Sudah Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktunya. Begini Pak Ustadz, ini baru saya cerita dulu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ceritanya agak lumayan. Sabar ya. Jadi gini, misalnya waktu itu di sebuah tempat kita ada acara. Nah, salah satu sahabat kita ternyata kehilangan barang di rumah kita misalnya. Dan dia menelpon, tolong dong, ini aku ketinggalan gak ya? Nah, kita udah cari-cari pun gak ada. Nah, habis itu kebetulan tuh terjadi di rumah saya ya Pak Ustadz. Nah, habis itu sore-sore ceritanya saya sama sahabat saya yang satu lagi tuh kita mau muter, kita cari habis acara kumpul-kumpul di rumah ya. Terus kita cari minuman atau makanan yuk keluar gitu. Tiba-tiba sahabat saya yang satu bilang, gak usah deh, kita kumpul di ini aja, ngeteh gitu kan biasa. Nah, pas kita udah kumpul misalnya di rumah si A nih, terus tanpa sengaja saya bilang, tadi si B kehilangan loh di rumah aku gitu. Nah, yang rumahnya kita datengin itu ternyata berperasaan, disangkanya aku sama kita yang datang itu bahwa kayak nuduh gitu loh. Padahal lillahi ta'ala itu cuma ngomong doang, ini hilang tuh barang di rumah. Terus aku bilang, kenapa tadi nggak diomongin? Nggak enak lah rame orang. Justru kan harusnya saat rame itu kita kasih tahu, aku nggak ada nih barangku, kita bisa cari sama-sama. Ternyata aku pikir tuh udah selesai ya, sampai rumah tuh aku diteleponin berkali-kali. Aku bilang, nih kok ditelepon terus ya, kenapa gitu. Ternyata baru tahu tadi pagi bahwa dia merasa kayak tertuduh gitu loh Pak Ustadz. Aku dateng terus aku bilang, si A, si B ini kehilangan di rumah. Kan kamu ke rumahku, jadi aku berpikir kamu tuh ngomong ke aku rame-rame bahwa kayak nuduh dia gitu. Padahal lillahi ta'ala nggak ada gitu Pak Ustadz. Terus aku bilang, orang nggak nuduh itu ngomong doang, aku bilang gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz ngadepin temen yang begitu? Udah dijelasin ya. Alhamdulillah ternyata itu barang temen aku yang hilang di rumah ketemu di kamar depannya di rumahnya, bukan di rumah aku. Udah aku kasih tahu, yang rumahnya itu malah gini, kamu kenapa nggak ngomong? Jelasin biarin. Terus kenapa kamu nggak bilang dari awal bahwa barang itu udah ketemu? Aku juga baru dihubungi, baru diinfo. Jadi pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi bahwa kita sebenarnya tidak ada menuduh seperti itu gitu. Lillahi ta'ala itu kita cuma ngobrol gitu doang. Jadi ini emang ini baper banget gitu loh. Tapi sih emang orangnya kocak. Tetep dia baik banget. Makasih Pak Ustadz, gitu aja sih. Mudah-mudahan denger nih, orang yang ada di sini. Silakan Pak Ustadz, mungkin disingkat kali ya, bagaimana caranya kita menghadapi teman-teman yang baper gitu. Ya, betul. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya menghadapi rekan-rekan atau teman-teman kita yang baper? Karena baper itu kan susah ditebak gitu ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kalau dalam Islam itu kan ada namanya istilah husnuzon Bu ya. Ada istilah husnuzon, ada istilah suudzon Bu ya. Jadi ada suudzon yang membuat kita berdosa, ada suudzon yang tidak berdosa. Kalau misalnya kita suudzon sama orang, sepertinya si fulan nih, kita sujud sama dia, tetapi tidak dikeluarkan, hanya di dalam diri kita sendiri. Kita pendam, tinggal kita keluarkan, maka itu suudzon tidak berdosa. Tetapi kalau suudzonnya kita ucapkan ke orang lain, si fulan tuh menurut saya mah begini, maka suudzon ini adalah perbuatan yang berdosa. Nah, untuk menghadapi orang seperti ini bagaimana caranya? Ya Bu ya. Ketika kita punya sahabat yang mungkin baperan orangnya, nah kita tidak usah melayaninya dengan baper juga. Ketika dia baper, kita alihkan ke pembicaraan yang lain saja. Nggak usah ditanggapin Bu, jangan usah. Kalau misalnya kita tanggapin, nanti kita sama bapernya dong. Ya.
Cukup ketika dia suuzon sama kita, hanya Allah yang akan membalasnya nanti. Kita nggak usah balas dendam, nggak usah, ya. Karena ketika ada orang suuzon sama kita, kalau kita tidak melakukannya, maka kita insya Allah tidak akan kenapa-napa. Justru nanti akan kembali kepada orang itu, ya. Ya kita nggak usah apa namanya, nggak usah ikut baper lah. Dan lebih syukur lagi kalau misalnya ada orang yang mungkin pernah berbuat dosa kepada kita, entah dia ghibah atau bagaimana, alangkah baiknya orang tersebut kita kasih hadiah, Bu. Kita kasih hadiah. Siapa mesti dikasih hadiah? Alhamdulillah. Apa? Ya, misalnya ada orang laporan sama kita nih, si fulan ngomongin kamu, katanya kamu gini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, baik banget tuh sahabat saya. Kok baik? Iya, karena ketika dia ghibah sama saya, sama dengan memberikan amal baik dia kepada saya, atau dosa saya pindah ke dia. Itu sebetulnya. Makanya kasih hadiah. Sebagai, tapi jangan sebutkan lah, nih hadiah buat kamu nih, makasih ya, kan? Nanti perang nanti kalau sebutkan apa ininya. Demikian ibu semuanya, mungkin cukup sekian ya. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu Ci. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang baper, kita tidak usah tanggapi. Tapi kalau ada orang yang lapar, kita kasih makan, gitu ya Pak Ustadz.